tekan awan kan, Bang. Iya wis lah. Iya, wong ana urung mangataken bangun kok patang. Si Madon Ki Mbah Amin, Mbok. Iya lah Mbak Muminah. Mereka kumpul. Kim, apa Mbak Amin ki ya sih? Oh, sing gawe ente ya? Iya, jajannya karo Mbak Putri. Ceritanya apa karo Mbak Mustafa Putri? Jajannya karo Mbak Mustafa Putri. Siap lah. Indah silakan. Khotabul Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ajliken ora digawa ya Allah. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ingkang kula hormati Bapak Kyai Hamam Sholeh Mustafa Abdul Halim putra sak keponakane ingkang mugi tansah pinaringan pitedah lan pitulungipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo kita sarang-sarang bersyukur dumateng Allah Subhanahu wa taala ingkang siang menika ngersakaken kula lan panjenengan kempan wonten ing makamipun Mbah Mustafa, Mbah Mukminah, lajeng Pak Lek Amin Mustafa. Mugi-mugi kembali kula lan panjenengan sedaya dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Niki terus terang kula kepengin ngomong seketik yang berhubungan dengan siapa itu Mbah Mustafa, siapa itu Nyai Mukminah Syuhada. Sebab banyak orang yang pada bertanya dan ingin lebih tahu siapa itu Nyai Mukminah Syuhada, siapa itu Mbah Mustafa. Dan dalam buku silsilah ini kan adanya hanya seriwayatnya Kyai Abdullah Sirat Said. Mbah Mustafanya tidak ditulis, maksudnya tidak ada penjelasannya. Jadi begitu. Jadi ini, nah ya saya ingat saya begini nih. Nanti kita bisa terlebih dahulu saya ingin menyampaikan bahwa Mbah Mustafa ini Diam. Mbah Mustafa niki bin Imam Tobri bin Murmayuda bin Zakaria bin Yusuf bin Sulaiman bin Abdul Jabbar dan seterusnya sampai Seung Wanara melewati Prabu Siliwangi. Mengapa saya hafal sampai 9? Karena dalam sebuah pertemuan Kyai Said Agil itu pernah menyampaikan, wong ya PK ngerti bapaknya siapa, mbak siapa, nganti tekan petu. Itu omongannya Kyai Said Agil Siraj. Angger gumian kowe nyong sering krungu Kyai pada ngomong kon apal ngerti lima. Tapi Kyai Said Agil kok petu. Malah nyong ngerti sangat ya. Petu. Ana hubungane karo aku ora ngerti, tapi panjenengan kudu ngerti. Yang Jawa kan falsafah Jawa kan anak istilah anak, putu, buyut, sanggah, wareng, udeg-udeg, siwur, gantung siwur, kayak kurpetu, wolune langka. Ini saya nggak tahu apa. Said Agil bilang apa yang ngerti tujuh ya, anu bade karo Jawa ki apa orangnya yang orang ngerti wallah alam. Pitu ganjil. Sebutan petu. Nah terus anu ke wong Jawa Timur bahaya akeh sing ora ngerti. Makanya kemarin saya itu ketemu dengan pengarang buku orang Sumenep Madura. Jangan cerita kayak gue gak kerak. Oh, ditulis itu saya apa anak orang Jawa Timur atau kurang istilah kayak gue? Enggak pernah. Jadi orang ngerti gue apa? Anak, foto, sanggah, wareng, gudeg, kadang siwur kok orang ngerti ditulis itu. Ya itu ilmunya ngomong kayak gue. Artinya sibuk. Nah, ini begitu. Jadi dan cuma jodohnya bisa menghafalkan sampai 15 bisa, tapi saya aja menghafal sampai 9. Sudah ketahuan sih, gue mesti takut loro. Ada anjuran supaya bisa 7, saya 9. Itu apa namanya? Nah,
Mbah Mustafa. Ya yuti jauh ora dikabari. Mbah Mustafa itu lahir di Jalan Pekeh. Bakso. Jalan Pekeh. Jalan Pekeh. Iya, Jalan Pekeh. Kemudian panjenengan perlu tahu bahwa di Jalan Pekeh ngisor-ngisor kowe ana musola namanya musola Tobri. Imam Tobri. Jadi itu peninggalan monumental Mbah Imam Tobri memang di situ langgare esih nganti saprene. Tapi dengan segala hormat, maten kaya ora patia kermat. Sebab lingkungannya kurang mendukung. Wallah kowe. Itu kaya kowe ya. Di Jalan Pekeh kowe. Nah, kemudian Mbah Mustafa kecil itu konon ceritanya itu dulu waktu itu sebelum 15 tahun, sekitar usia 10 sampai 12 tahun itu sudah mulai mondok. Sudah boleh nyantri yang pertama itu di mana? Banjarnegara. Nyantri di Banjarnegara di pondok pesantrennya Kiai Suhada. Jadi saya punya keyakinan bahwa Kiai Suhada ya contoh ya sunni lah pada perkara pada ya Mbah Suhadanya itu adalah sunni. Saya kira loh kayak gitu. Punya di pondok pesantren Mbah Mustafa juga ikut ngaji di sana. Nah, ceritanya Mbah Mustafa itu waktu ngaji, ini panjenengan yang kecil-kecil supaya pada ngerti. Ya. Mbah Mustafa waktu ngaji kepada Kiai Suhada itu sangat-sangat disayang, dihormati karena apa? Beliau itu sregep ya, sregep ngajine, sregep taat, tazime. Keliseng cerita sampai Kiai Suhada menawarkan salah seorang 3 gadisnya anak saya ya ini nawane bukan mele Kiai Suhada itu punya putra banyak ya. Nah itu yang 3 itu yang masih gadis 3 itu ditawarkan kepada Kiai Mbah Mustafa yang tidak cantik, Nyai Mukminah, Nyai Mutreka, Nyai Hafsah. 3 orang. Nah ini cerita saya dari mana? Cerita saya dari ibu yang cerita Mbah Mukminah Suhada. Mbah Mukminah Suhada sering cerita ngalemi Mbah Mustafa, mengalami kamas Mbah kok luar biasa. Kon milih bocah telu, kan dong milih sing paling ayu Hafsah. Tapi dia yang orang kepilih yang menelangsau. Ada apa orang kepilih? Mbah Mustafa milihnya saya. Itu luar biasa aja mbahmu. Orang milih sing paling ayu. Mbah Hafsah tapi milih nyong sing paling tua. Kan karena yang terpilih yang paling tua kan sing nomor 2 ya biasa wajar. Wah ayu jen kok. Ya ora lah. Kayak nyong lah. Fotone tiru apa ora? Makanya murah. Foto bedak kalau ya. Kita aneh ya. Lah, terus setelah Mbak Mustafa nikah, Mbak Mustafa tidak langsung kembali bareng, masih mondok lagi di beberapa pesantren, termasuk diantaranya di pesantrennya Kiai Soleh Darat Semarang. Itu kajinya karo kowe Soleh Darat. Kiai Soleh Darat Semarang. Nah, karena akrabnya dengan Kiai Soleh Darat, konon ceritanya ada cerita bahwa sing biayane haji Mbah Mustafa kowe Mbah Soleh Darat Semarang. Ceritanya kayak gitu. Luar biasa. Terus begini. Nah itu akhirnya pulang ya. Nah Mbak Mustafa begitu sudah punya beberapa anak itu pulang ke Banjarnegara. Lah tapi kemudian mengapa di Haji Barang? Lah ini yang perlu saya ceritakan. Mengapa Mbah Mustafa tidak ngaji barang? Lah ini ceritanya kayak gini. Kamu sekalian harus tahu bahwa pada zaman Hindia Belanda itu kan kebanyakan yang jadi camat, yang jadi adipati kan orang-orang keluarga kerajaan juga kan, wong Indonesia tapi punya darah apa namanya pimpin bangsawan lah, turun bangsawan. Nah itu pada satu ketika camat Aceh Barang yang namanya R. Sumodiharjo itu minta supaya Mbah Mustafa jadi ketip di Aceh Barang. Ketip ya cara kabarnya pimpinan agama untuk daerah kecamatan. Mbah Mustafa yang di
diambil, diminta supaya jadi ketip di Haji barang. Mengapa kok tadi Mbah Sumodiharjo kue milih Mbah Mustafa? Karena Mbah Sumodiharjo itu pernah berada di Banjarnegara dan termasuk santrinya Kyai Sohada atau akrab dengan Mbah Mustafa. Kue dadine sing ditariknya kue Kyai Mustafa. mulanya waktu itu Mbah Mustafa di Haji Barang dikenal dengan nama bukan Banjar, namanya Kyai Banjar. tapi Kyai Banjar. Guru Banjar, ya. artinya guru yang datang dari Banjar. Nah kemudian Mbah Mustafa itu nama kecilnya asluhu bukan Mustafa. Ini mungkin belum pada dengar teh. Belum. Asli ini arahnya ke M. Hadisan Hadisan. Muhammad Hadisan. Ganti jadi nama Mustafa setelah pulang dari haji. Pulang dari haji. Nah, kemudian Mbah Mustafa setelah pulang dari haji nggak mau meneruskan jadi ketip. Paham ini? Ini mungkin setelah ketemu dengan tokoh-tokoh NU yang di sana, Iya. jangan kooperatif. Kita memang berusaha untuk merdeka, tapi jangan kooperatif kerjasama dengan penjajah. Nggak mau. Dia keluar dari ketip itu. Ini sebab orang-orang Indonesia pada zaman Belanda itu cara memperoleh kemerdekaan itu ada dua macam. Yang pertama adalah kooperatif, kerjasama. Tadi pegawainya atau apa, tapi anak itu kebanyakan orang-orang Muhammadiyah. Maaf ini yang apa? Modelnya kooperatif. Tapi kalau orang-orang itu kebanyakan non cooperation. Mantas sabah bikomin itu dalilnya. Mulanya sampai ada yang mengatakan begini, ya, secara mengapa jadi wong NU dan ketinggalan beberapa tahun yang lalu ketinggalan dalam hal ilmu pengetahuan. Karena apa? Sekolah kan wong Belanda. Harim. Berarti orang gelem pada sekolah, mondok tok. Nah ini ceritanya tuh kayak gitu. Iya. Kalau orang membaca sekolah tadi pada Peter, mulai lagi pertama anak nama Masume, gue suka mimpin kayak wong ana sekarang ngono lebih ngerti sih tentang ilmu pemerintahan, wong pelajar kooperatif. Lah wong kita kan non kooperasi jadi orang pada apa-apa. Ya singkirno. Wong aku singkirno ora terima berdiri sendiri. Makanya tahun 55 menjelang pemilu hanya kurang 2 tahun kurang itu berdiri sendiri keluar dari Masume mendirikan diri sendiri Partai Nahdlatul Ulama. Dulunya dengan Masume bareng. Nah ini sampai dengan ini ada cerita lucu dari Kyai Nurholis Majid, Dr. Nurholis Majid. Dr. Nurholis Majid itu putranya Kyai Majid. Kyai Majid itu adalah muridnya Syekh Hasyim Asy'ari. Saat baru pertama bersama-sama di Masume, yang pendiri termasuk ya itu pendiri juga Kyai Hasyim. Pendiri Masume ya wanti-wanti banget supaya Masume dihidupkan ngomong sampai bersatu. Nah itu mbahnya bapaknya Nurholis Majid itu karena mendapat welingan dari Kyai Hasyim, pokoknya jangan sampai kamu meninggalkan Masume. Mulane barang NU gawe dewek ora ninggal nama Masume, yang tetap berpegang pada Kyai Hasyim materi kon aja ninggal nama Masume. Kayak kan sekitar kisah. Dari Pak Nurholis Majid itu juga kultural adalah orang NU. Mengpapakan barang sudah. Sekarang Mbah Mustafa meninggalnya tahun berapa? Tahun 33. Tahun 33. Lah sebelum tahun 33 sebelum meninggal itu beliau sudah merintis pondok di Aceh Barang. Tetapi beliau kemudian dia meninggal tahun 33. Makanya sekaligus otomatis yang meneruskan adalah Kyai Abdullah Siraj CS. Ya. Kyai Abdullah Siraj CS yang meneruskan. Makanya dalam buku itu yang mendirikan pondok pesantren adalah Kyai Abdullah Siraj. Tapi ya sebenarnya masih bersama-sama awalnya dengan Kyai Mbah Mustafa. Mbah Mustafa meninggal tahun 33 kan sudah terjadi krik Dengan pemerintah. dengan masyarakat dengan Hindia Belanda. Ya. Waktu itu Mbah Mustafa menghendaki dikubur di depan Pengimaman. masjid. Tapi oleh pemerintah Belanda yang mungkin ada kaitannya dengan nantinya mau nanti kok tanahnya tadi orang bisa direbut, jadi tidak boleh. Ini sudah ribut tahun 33. Mulanya akhirnya dibakar mengenai di sini. Sebelumnya marilah kita Pindah, ingat ya. bahwa Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Iya kan abu daya kan kain. Nah, itu sekilas tentang Mbah Mustafa sampai dengan meninggalnya. Mbah Mustafa itu adalah putra ketujuh dari Mbah Imam Tobri. Putranya Mbah Imam Tobri itu ada 7, tapi yang laki-laki hanya 2, yaitu Muhammad Tobri dan Mbah Mustafa. Lainnya perempuan. Bang Sirat sih. Ya, Pak Sirat termasuk. Jadi Pak Sirojuddin, Kusnan Sirojuddin itu adalah apa namanya anaknya Mbah Mustafa, Mbah Imam Tobri. Nah. Jadi yang laki-laki itu hanya Muhammad Tobri dan Mustafa. Muhammad Tobri dan Mbah Mustafa. Muhammad Tobri dan Mbah Mustafa. Yang pertama adalah yang pertama putranya Mbah Imam Tobri itu adalah iyalah. Nyai Ilyas. Nyai Ilyas itu digarwa oleh Kiai Ilyas yang menurunkan Kiai Ghazali dan Bulak Tangkil. Itu anak pertama perempuan. Dan anak yang kedua Muhammad Tobri Kauman. Itu yang menurunkan Ibu Neneng Padet. Itu masih banyak orangnya di situ. Masih banyak dipakai. Dan yang ketiga Nyai Mursyid Sokaraja. Nyai Mursyid Sokaraja ini berarti maaf ya, ini nama aslinya tidak disebut. Mungkin karena langsung menyebut kayaknya Nyai Mursyid Sokaraja. Ini yang menurunkan Muhammad Sya'roni almarhum Suhadat dan seterusnya. Itu anak ketiga. Kemudian yang maring Mas Sya'roni udah Mas Sya'roni, tapi dia anak ketiga. Kemudian yang keempat dua Nyai mana nih? Nyai Abdul Manan. Keluar Pasir Muncang. Putranya namanya Abdul Kholik dan Maimunah. Nah, ini terus terang saja saya berkeliling itu yang belum ketemu dengan keluarganya itu hanya ini yang nomor 4 yaitu Nyai Abdul Manan. Itu yang nomor 4. Dan yang nomor 5 adalah Nyai Muhammad Siraj Sid. Nyai Muhammad Siraj Sidabawa. Jadi yang Mbak Yu yang kakaknya Mbah Mustafa adalah punyanya Nyai Muhammad Siraj. Itu yang menurunkan Bapak Husnan dan apa? Bapak Husnan Saudah dan Kontinenya. Dan yang nomor 6 adalah Nyai Maryam Sambirata Celongo. Itu juga perempuan lagi yang dinikahi oleh malah ini tulis anunya ya, terus sinatangnya Nyai Maryam. Itu yang menurunkan Hisam Sabira. Saya juga alhamdulillah sudah pernah sampai ke sana, datang ke rumahnya dengan bertemu dengan anak-anaknya Kiai Hisam. Dan yang ketujuh adalah Mbah Mustafa. Jadi anak laki-lakinya Kiai Imam Tobri itu hanya 2, Nyai Kiai Mustafa yang nomor terakhir dan Muhammad Tobri yang nomor 2. Kemudian langsung saja saya sampaikan, mengapa ayo tidak akur? Terus terang saja kendalanya adalah karena beda baju antara NU dan Muhammadiyah. Nyatanya gebian pancen anus ya. Menjelang Merdeka juga betul kontok-kontokan sih. Wallahu a'lam alasannya. Makanya saya ya setelah kita mengerti bahwa alasannya beda baju kan jongnya kudune ora. Saya kira kudu terus nambah tapi pancen angel terus pada ora kenal. Beda pangan. Beda banget ya kayak itu ceritanya tentang Mbah Imam Tobri. Itu berarti putra ke-7 kayak gue. Udah Nyai Mukminah. Nyai Mukminah itu berarti putranya Kiai Syuhada. Itu adalah apa namanya? Anaknya banyak, 18 bersaudara. Yang nomor 2 itu Nyai Mukminah Syuhada, itu yang digarwa oleh Mbah Mustafa. 2, 3 sampai 9 itu adalah istri yang pertama 9 orang. Kemudian nikah lagi 9 lagi, jadi punya anak 18. Luar biasa. Termasuk yang mengapa tidak dilanjutkan? Ya, iya, itu termasuk. Jadi yang namanya
Mbah Suhada itu 18 putra, putri. Tapi yang 9 di NU, yang 9 di Muhammadiyah. Jadi kalau berbicara bahasa tauhid, tidak ada sesuatu yang di luar kudrat dan irodah Allah. Tadi pancen dibagi dari Gusti Allah ke mana memimpin NU, ke mana memimpin Muhammadiyah. Nah, satu hal yang luar biasa itu begini, berarti bapak saya, bapaknya kamu mana baru apa? Sepupu dengan yang namanya Muhammad Muqaddas, Sekjen PP Muhammadiyah dulu. Busra Muqaddas itu sepupu, parah banget dong. Kalau itu pernah di tempatnya Pak Muhammad Muqaddas. Itu kakaknya Busra Muqaddas KPK itu. Ya makanya jadi saya nggak keterima sih itu lewat situ sih. Lewat mampir, yang lewat atau mampir. Orang keterima kok. Iya, lewat Muhammadiyah jadi nggak keterima. Tapi kan Oh, kayak gue. tapi kan sih kae ya. Hadi karo Nah, si itu anu dia apa memang pernah bilang bahwa ya seluruh Aceh Barang, seluruh Purwokerto, paling Jogja ngenap, ya harus nang hotel lah, nenggon apa nenggon apa kafe apa. Kiai itu Muhammad. Iya, Pak Muhammad pernah bilang, Ya. gimana ya eman? Kalau pakai Tempatnya orang bayar bisa ngonek iya gitu. bahak, kalau bahak. Itu berapa hari? Yang diterima, yang Ya orang manggon nang gue lagi enggak. kita lu manggon nang kono lho selo lho. Iya karo hadi karo takin kok. Pas beberapa hari manggon nang kono kok. Bulan orang ketahuan dan yo. Ya orang ketawa tadi begitulah ceritanya. Kemudian Pak Muhammad Muqaddas walaupun Sekjen PP Muhammadiyah juga menyampaikan begini sama Hatek. Ya begini Dek. Hatek sing diterima saya kita orang terima ya orang takut dong ngarep balik. Karena kamu kan tetap mau di Jogja. Ya kan iki baik. Kok tetap tengkene urusan nang ngon liyane. Sebab apa? Ngarep nang kene dadi yang bisa bantu-bantu kok pokok nyomangan ya kok mangan urusane mikire kos. Soalnya jong ya punya kepentingan anak-anak saya supaya ikut ngaji. Ya, luar biasa kok ora. Iya Muhammad. Luar biasa mbok kaya kowe mbok. Dadi karepe Mbah Muhammad wae ki hate kono-kono ada kos ya kowe sebab supaya yang bisa nonton bocah anak-anake ngaji berarti kowe anu apa rene. Muhammad. Ya ombere Pak Muhammad kaya kowe ceritane. Sementara sekian Kakangnya dulu yang Busro ya. ingin saya sampaikan. Kapan-kapan nanti Meninggalnya anak-anaknya Mbak Mustafa. Meninggalnya anak-anaknya Mbak Mustafa apa Mbak Mustafa sudah meninggal apa belum? Ya sudah. Meninggalnya. Ya meninggalnya anak. Preman. Sudah apa belum? Berarti Mbak Mustafa sudah nggak ada. Tahun 33 Mbah Mustafa meninggal. Tapi sebelumnya itu Putra-putranya berarti putra-putranya waktu itu kan berarti berada di mana-mana. Iya. 30 Di Tegalombo. Abayo nang Tegal. Sebab tahun 33 kan berarti Abayo wis ngarah mana? Iya. Berarti kan nang Tegal. Wong Abayo kawin tahun 38 sih. habis 33 Iya. berarti putra-putranya ke sini. Putra-putranya ada yang masih di pondok, ada yang sudah Lah kowe Pak Kafi mari ngade Tapi yang langsung kayak do. gue berarti anak-anak lagi pada pondok kok anu napane waktu tahun 33 itu. Waktu 33 itu yang lah wes jadi begitu bapak meninggal yang yang nerusena itu intinya adalah Kiai Abdullah Sirat dengan Kiai Muzamil yang dekat kayak gue paham. Yang di Aceh Barangnya. Iya di Aceh Barangnya itu. Kemudian ada cerita ini Mas Abeng yang cerita sebelum muktamar NU di Purwokerto itu kok kiai-kiai kumpul se-Indonesia di pondok itu. Di barang. Jadi ini Mas Abeng kan orang maca orang paham ini oh berarti itu Munas. Cara saya kira gue Munas, iya. Bukan muktamar. Ya Pak Hasim datang. Nah itu juga menunjukkan betapa kedekatnya Kiai Haji Masari dengan Kiai Dullah Sirat wong pondoknya enggak Munas. Sekali dulu, nanti kapan-kapan bisa jamu lagi dan teman-teman yang pengen nanti direkam. Ya, Mas Bakar. Itu yang saya ingat saya. Mas Bakar. Lebih mohon maaf. Coba Sekali lagi, mari diterangkan. kita bersama-sama. Diterangkan turun Mbak Ibu Mukminah Suhada itu sampai ke Sunan Ngampel itu bagaimana, Cor? Oh, itu hanya Iya. sekedar ya. Ya boleh. Ini riwayatnya itu kalau Kiai Mukminah. Nyai. Nah, kalau Mbah Mustafa tadi sudah saya sebutkan ya. Bin Imam Tabri, bin Maryuda, bin Zakaria, bin Sulaiman. Yusuf, Sulaiman. bin Sulaiman, bin Abdul Jabbar. Lah kalau Mbah Mukminah itu ceritanya itu Nyai Mukminah Aceh Barang bin Kiai Suhada. Kiai Suhada bin Kiai Khalifah. Kiai Khalifah bin Kiai Musa.
Kiai Musa bin Kiai Nur Aleman. Kiai Nur Aleman itu putranya Kiai Nur Eman, putranya Kiai Nur Yaman, putranya Kiai Nur Yamin, putranya Kiai Sohut, putranya Kiai Maksum, putranya Kiai Masjid, putranya Sunan Ampel. Jadi berarti kalau dari Bapak, dari Mbah Kakung kita itu berarti dari Jawa Barat, Prabu Siliwangi. Kalau dari Mbah Putri dari Sunan Ampel. Mudah-mudahan kita sekalian juga termasuk orang-orang yang meneruskan perjuangannya. Allahumma amin. Profesinya masing-masing orang kadang sama semending tapi bagian daripada yang memperjuangkan agama. Kadang dibae wong bisa nyambut gawe bisa dakwah. Orang itu tadi ya. Di mana tempat bapak-bapak kita gaul dengan orang itu bisa sarana dakwah, sarana amar ma'ruf nahi. Cukup sekian kurang lebihnya mohon maaf. Besar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.